إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Itu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari terus berganti, bulan berganti bulan, dan tahun juga berganti tahun bersama-sama telah kita lewati. Dan saat ini kita sudah sampai di penghujung tahun, yaitu di tahun 2022, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Lalu bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menyikapi fenomena perayaan tahun baru? Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka merayakan malam pergantian tahun baru dengan berbagai macam acara. Bolehkah kita sebagai seorang muslim turut bergembira dan merayakan malam pergantian baru sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan dan keumuman manusia saat ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus melihat dari sisi historisnya. Kita harus melihat dari sisi sejarahnya. Siapakah yang pertama kali merayakan malam pergantian tahun baru? Lalu atas dasar apa mereka merayakan malam pergantian tahun baru? Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui kenapa mereka merayakan malam pergantian tahun baru dan siapakah yang pertama kali melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa yang pertama kali merayakan malam pergantian tahun baru adalah mereka orang-orang Romawi. Maka merayakan malam pergantian tahun baru adalah warisan daripada orang-orang Romawi. Kenapa mereka melakukannya? Karena mereka orang-orang Romawi, ma'asyiral muslimin, memiliki keyakinan di malam pergantian tahun baru mereka mengagungkan suatu malam untuk pengagungan kepada dewa mereka yang bernama Dewa Janus menurut mereka. Dewa Janus ini memiliki dua wajah yang berbeda. Wajah yang menghadap ke arah depan dan wajah yang menghadap ke arah belakang.
sebagai filosofi masa lalu dan masa yang akan datang. Persis sebagaimana yang digambarkan momen-momen yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin menunggu detik-detik bergantian tahun baru, yaitu tahun yang telah dilewati dan tahun yang akan dilewati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, maka kita mengetahui bahwasanya merayakan malam pergantian tahun baru merupakan hari rayanya orang-orang kafir. Maka dengan demikian seorang muslim tidak diperbolehkan untuk merayakannya. Kenapa kita tidak diperbolehkan merayakan malam pergantian tahun baru? Alasan yang pertama adalah karena siapapun yang merayakan, turut bergembira merayakan pergantian tahun baru, maka dia telah meniru mereka orang-orang kafir, telah meniru kebiasaan mereka orang-orang kafir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dengan kaum tersebut. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, "Man bana bi ardil musyrikin." Barang siapa yang tinggal di negeri kaum musyrikin, kemudian wa syahida nairazahum wa mihrajanatahum, lalu ia mengikuti hari rayanya Nairuz dan hari raya Mihrajan, itu hari raya yang dikerjakan oleh orang masyarakat jahiliyah zaman dahulu. Wa tashabbaha bihim, lalu dia mengikuti gaya-gaya mereka. Summa yamutu, lalu dia meninggal dunia. Khasira fi yaumil qiyamah, maka dia termasuk orang yang rugi pada hari kiamat kelak. Kita sebagai seorang muslim, ma'asyiral muslimin, tidak boleh mengikuti gaya-gaya mereka orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak diperbolehkan merayakan malam pergantian tahun baru dengan berbagai macam acara? Karena merayakan malam pergantian tahun baru, ikut bergembira, turut merayakan, termasuk bentuk loyalitas kepada mereka orang-orang kafir dan menampakkan kecintaan kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan musuh kalian itu orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sebagai wali-wali kalian, sehingga kalian memberikan rahasia kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Bukankah mereka telah kafir, telah mengkufuri kebenaran yang telah datang kepada kalian, yaitu berupa Al-Quran. Demikian pula sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami mengingkari kalian, kami berlepas diri dari kalian, kami tidak akan mengikuti kalian, dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin bagi kalian. Sesungguhnya sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawalla minkum fa innahu minhum. Siapa yang berloyalitas kepada mereka, siapa yang bermesra-mesraan kepada mereka, maka ia adalah bagian darinya. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka kita tidak boleh
loyalitas kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita dilarang merayakan pergantian tahun baru dengan berbagai macam acara? Karena ma'asyiral muslimin, perayaan tersebut merupakan bagian daripada agama, doktrin keyakinan mereka orang-orang kafir, bukan semata-mata urusan dunia, bukan semata-mata hanya hiburan saja, bukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mendatangi masyarakat Madinah saat itu sedang merayakan dua hari raya, yaitu Nairuz dan Mihrajan. Mereka orang-orang Madinah, penduduk Madinah saat itu tidak merayakan ritual apapun, hanya makan-makan dan hanya minum-minum saja. Tapi Nabi SAW melarang. Nabi mengatakan, qadimtu alaikum walakum yauman. Aku mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya. Tal'abuna fihima, yang mana di dua hari raya tersebut kalian bermain-main di dalamnya. Fa inna Allah azza wa jalla abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dua hari raya tersebut dengan yang lebih baik, yaitu Yaumul Fitr wa Yaumun Nahr, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Islam hanya mengenal dua hari raya saja, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang turut merayakan malam pergantian tahun baru dengan berbagai macam cara, baik itu hanya sekedar kumpul-kumpul menunggu detik-detik pergantian tahun baru, baik itu dengan hanya makan-makan dan bakar-bakar ayam, maka ini termasuk terlarang di dalam Islam karena ikut mensukseskan program-program mereka orang-orang kafirin. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita sebagai seorang muslim dilarang mengikuti acara atau merayakan malam pergantian tahun baru? Karena di dalamnya banyak sekali kerusakan-kerusakan dan kemaksiatan. Di antaranya, ketika seorang keluar dari rumahnya kemudian bergadang sampai larut malam, maka ini termasuk menyia-nyiakan waktu. Nabi SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian, jika seorang laki-laki perempuan keluar yang bukan mahram, tidak ada hubungan, tidak halal, bukan pasangan yang halal, lalu dia berpacaran sampai terjadi perzinahan, juga ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan zina. Jika seorang muslim keluar di malam pergantian tahun baru, kemudian menghidupkan kembang api, menghabiskan ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah, maka ini pun terlarang dalam Islam karena termasuk pemborosan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan kalian melakukan pemborosan harta. Sesungguhnya orang yang melakukan pemborosan harta adalah teman-temannya syaitan. Dan ketika seorang muslim beramai-ramai bersorak-sorak dengan sepeda motornya, mengeraskan suara sepeda motornya keliling kampung, keliling kota sampai larut malam, juga ini terlarang karena mengganggu orang yang sedang tidur. Seorang muslim, sebagaimana katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, muslim yang baik itu adalah muslim yang lainnya tidak terganggu oleh tangannya, juga oleh lisan mereka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukankah kita sebagai seorang muslim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita sebanyak 17 kali minimal dalam sehari semalam, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, itu jalannya para sahabat, para nabi, para siddiqin dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahud. Waladhdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Orang tersesat ini adalah orang-orang Nasrani. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya kita diberi hidayah jalan yang lurus, dapat mengikuti jalannya orang-orang yang telah masuk surga. Kita berlindung dari jalannya dua kelompok ini, yaitu Yahudi dan Nasrani. Lalu kenapa doa yang sepanjang hari kita baca ternyata tidak masuk ke dalam hati-hati kita, hanya sampai di kerongkongan-kerongkongan kita saja, tidak pernah masuk ke dalam hati kita, tidak tahu bahwa doa tersebut berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelompok yang menyesatkan, Yahudi dan Nasrani. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim dia harus memiliki sikap yang tegas dalam masalah ini. Tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan mereka. Sama tidak ada bedanya. Pergantian tahun, pergantian bulan itu tidak ada bedanya dengan hari-hari yang telah lalu. Tidak perlu dirayakan, tidak ada yang istimewa. Lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh, belajar ilmu agama. Dengan kita seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.